Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan taftahu biha lana futuhal arifin wa tufaqihuna biha fid din wa ala alihi washabbihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kajian sore hari ini insyaallah manfaat untuk banyak orang, khususnya orang-orang yang pusing, orang-orang yang mumet. Alhamdulillah di depan saya banyak yang mumet. Judulnya adalah cara menggapai hajat versi langit. Cara menggapai hajat versi langit. Jadi siapa yang punya kebutuhan tertentu dan pengen kebutuhannya tercapai, tergapai, terpenuhi, versi langit caranya gimana? Ya, versi langit caranya bagaimana? Dalam kitab Al-Adhkar, sumbernya ini kitab Al-Adhkar karya Imam Nawawi rahimahullah. Ini Al-Adhkar. Imam Nawawi ini sudah dikenal kepakarannya dalam ilmu hadis. Jadi kalau sudah Imam Nawawi yang bicara ilmu fikih, ilmu hadis, bisa dijadikan pegangan. Bisa dijadikan pegangan. Meskipun yang namanya ulama itu beda pendapat, ada ya wajar-wajar saja. Tapi ucapan Imam Nawawi bisa dijadikan pegangan. Imam Nawawi mengatakan dalam kitab Al-Adhkar, ruwina fi kitab Tirmidzi wa Ibnu Majah, dalam kitab Sahih Tirmidzi dan Ibnu Majah diriwayatkan kepada kami an Abdullah bin Abi Aufa radhiyallahu anhuma, dari Abdullah bin Abi Aufa semoga Allah meridhai keduanya, qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kanat lahu hajatun ilallah ta'ala au ila ahadin min bani Adam. Siapa yang punya kebutuhan kepada Allah atau kebutuhan kepada salah satu anak cucu Adam, butuh sama Allah atau butuh sama manusia. Jadi hajat dunia maupun hajat akhirat. Barang siapa punya hajat kepada Allah ataupun kepada anak cucu Adam alias akhirat atau dunia, maka langkah pertama yang harus dia lakukan versi langit menurut sabda Nabi Muhammad SAW, fal yatawaddo wal yuhsinil wudu. Hendaknya dia berwudu dan bukan sembarang wudu, fal yuhsinil wudu, wudunya yang baik. Jadi kalau punya hajat itu bukan lihat saldo. Jadi salah ya, punya hajat lihat saldo itu keliru. Kalau punya hajat jangan lihat kenalan teman-teman. Kalau punya hajat lihat kenalan teman-teman itu juga keliru. Kalau punya hajat jangan menghitung aset. Ya, ngitung aset juga keliru. Kalau punya hajat jangan lihat daftar di phone book, nomor telepon yang bisa dihubungi, ya jangan lihat itu. Tapi nomor satu, langkah pertama kalau punya hajat adalah wudhu. Tentunya kalau ibu-ibu tidak lagi menstruasi, ibu-ibu menstruasi haram wudhu. Wudhu tidak boleh, haram untuk ibu-ibu yang menstruasi. Sama dengan haramnya sholat, lagi mens nggak boleh sholat, maka lagi mens nggak boleh wudhu. Ini banyak perempuan nggak tahu, dikira wudhu boleh. Ya, wudhu boleh, karena sholat tidak boleh, ngaji tidak boleh, wudhu juga tidak boleh. Wudhu itu paketnya sama sholat. Yang belum tahu sudah terlanjur, nggak usah dipikir, lewat. Setelahnya jangan diulangi. Jadi hukumnya wudhu buat orang yang menstruasi adalah haram, sama seperti haramnya dia sholat, sama seperti haramnya dia baca Al-Quran. Jelas semuanya? Nah, jadi ibu-ibu amalkan ini saat tidak menstruasi. Saat tidak menstruasi. Bapak-bapak, ya kalau lagi menstruasi jangan. Oh, bapak nggak mens ya. Wudhu, dan wudhunya harus bagus. Wudhu yang bagus bagaimana? Sunnah-sunnahnya dijalankan. Kemudian adab-adabnya dijalankan. Jangan wudhu sambil telanjang. Nah, itu nggak beradab. Walaupun di kamar mandi nggak ada orang lihat, ya itu tidak beradab. Kemudian usahakan kalau bisa menghadap kiblat wudhunya. Kalau bisa. Kadang kan tempat wudhunya nggak memungkinkan ngadep ke kiblat, tapi kalau memungkinkan wudhunya ngadep ke kiblat. Kemudian jangan ngobrol waktu wudhu, khusyuk. Wudhunya yang khusyuk, itu artinya wudhu dengan baik. Ini harus dijelaskan karena ada orang, Bib, udah saya amalkan kok ternyata nggak jalan ya. Nah, wudhuku nggak beres. Wudhunya betul-betul nawa itu saya mau wudhu, bersihkan diri dari hadat, ya agar hadat ini diangkat dari tubuh saya. Wudhu yang baik. Kemudian tsumma liyusalli rak'atain. Setelah itu hendaknya dia sholat sunnah 2 rakaat. Setelah wudhu, ngadep kiblat, niat sholat sunnah 2 rakaat. Sholat sunnah hajah. Usolli rakaataini lil hajah lillahi ta'ala, atau usolli rakaataini lillahi ta'ala. Terserah niatnya apa, yang penting niat sholat hajat 2 rakaat. Mau bahasa Jerman, mau bahasa Inggris, terserah. Itu yang di mulut itu untuk memudahkan hati biar paham ini sholat sunnah hajat. Karena kalau tidak diucapkan kadang suka ngelamun, ya suka ngelamun. Tsumma liyusalli rak'atain. Nah, 2 rakaat ini apa yang dibaca? Yang dibaca tentunya surat Al-Fatihah. Setelah Al-Fatihah, Al-Kafirun kata para ulama. Kemudian rakaat kedua surat Al-Fatihah. Setelah Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad.
Jadi 2 rakaat, rakaat pertama Al-Fatihah sama Al-Kafirun, rakaat kedua Al-Fatihah dan Al-Ikhlas. Selesai, salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tsumma liyuthni 'ala Allahi 'azza wa jalla. Hendaknya dia muji-muji Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Semakin banyak pujiannya semakin bagus. Ya, semakin banyak pujiannya semakin bagus. Muji Allah itu ya basmalah, alhamdulillah. Hamdan yuwafi ni'amahu, hamdan. Semakin banyak pujiannya sama Allah semakin bagus. Alal aqal minimal bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin itu kalimat pujian terbaik untuk Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu wal yusolli 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu hendaknya dia bersolawat kepada baginda Muhammad SAW. Solawatnya nggak dijelaskan bentuknya seperti apa. Sakarepmu. Mau baca solawat munjiyah, mau nariyah, mau ibrahimiyah, mau baca solawat digabung semuanya, semakin bagus. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan tunjina biha. Terus sambung Allahumma sholli ala sayyidina ifaqri. Terus solawat macam-macam. Ya namanya mau minta sama Allah itu kan semakin banyak rayuannya Allah semakin seneng. Ya hambaku, ini kamu kok muji-muji aku, muji-muji nabiku terus nih, mau apa? Ya ada maksud tersembunyi saudara-saudara yang tidak tersembunyi dari Allah Ta'ala. Gak mungkin tersembunyi dari Allah. Tapi malaikat gak tahu. Malaikat gak tahu. Makanya Allah senang, Allah pamerkan orang seperti pada malaikat. Lihat tuh hambaku tuh. Tuh lihat mau ngapain dia. Ya perhatikan. Nah setelah mengucapkan sholawat pada Nabi Muhammad SAW, hendaknya membaca doa berikut. La ilaha illallahul halimul karim. Subhanallahi rabbil arshil azim. Alhamdulillahi rabbil alamin. As'aluka mujibati rahmatik wa azaima maghfiratik wal ghanimata min kulli bir was salamata min kulli ithim la tada' li dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la hajatan hiya laka ridhan illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Tenang, mesti jenengan nanya, Bib tulisno. Ya. Al-fahamu aku. Paham. Ini riwayat Tirmidzi ya. Kemudian kultu, kata Imam Nawawi, wa yustahabu an yad'uwa bi du'ail karb wa huwa. Kata Imam Nawawi juga bagus kalau baca doa karab, doanya orang yang lagi dalam keadaan bingung, sumpek, suntuk gitu ya. Kalau dibaca langsung dikabulkan sama Allah Ta'ala, dibereskan urusannya. Termasuk yang pengen mantu ya, pengen mantu kok anaknya belum dapat jodoh ya. Orangnya hadir di sini, hadir itu. Pengen mantu itu hadir orangnya ya. Mungkin kepengen mantu kok jodohnya nggak datang gitu kan ya. Ya ini mujahadah ini 7 hari, insya Allah beres tuh jodohnya. Ya insya Allah beres. Yang tersinggung ya nggak apa-apa tuh ya. Allahumma atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Itu Rabbana atina ya, itu al-karb. Kemudian di riwayat yang lain. Itu di riwayat yang pertama ya. Riwayat yang berikutnya yang ada dalam kitab Al-Adhkar, warwina fi kitab Tirmidzi wa Ibnu Majah an Utsman bin Hanif radhiyallahu anhu. Ini ada sahabat namanya Utsman. Yang namanya Utsman. Riwayatnya beda, jadi orangnya beda. Salatnya sama tapi orangnya beda. Anna rajulan dharirul basar. Ada seorang laki-laki yang tunanetra. Atan Nabi sallallahu alaihi wasallam faqal, dia mendatangi Nabi Muhammad SAW dan berkata, Ud'ullah ta'ala an yu'afiyani. Wahai Nabi, tolong mintakan sama Allah, doakan saya agar Allah menyembuhkan aku dari tunanetra. Masya Allah, gak perlu ke dokter ya, datang ke Nabi minta sembuhkan dari tunanetra. Qala in syi'ta da'autu wa in syi'ta sabirta fa huwa khairun lak. Kata Nabi SAW, kamu boleh pilih, tak doakan bisa melihat, atau tunanetra saja sabar, itu lebih bagus buat kamu. Ya tapi apa ya sabar itu ya. Ini Rasul ngasih pilihan, kalau sabar kamu lebih bagus ya, kalau nggak kuat ya tak doakan. Maka sahabat menjawab, Fad'uh, tolong doakan saja. Ya tolong doakan saja. Jadi boleh ya, kalau nggak kuat sabar tuh milih syukur tuh ya nggak apa-apa. Paham ya? Kalau udah kena musibah itu, kalau bisa sabar itu bagus. Tapi kalau nggak kuat minta lepas dari masalah itu bagus. Pilihannya bagus semua. Nah, qala Fad'uh fa'amarahu an yatawadda. Nah itu Nabi SAW. Rasul itu kalau selalu mendoakan, ngajari umatnya ini untuk usaha. Jadi bukan gratisan ya. Yai tolong doakan saya. Oh waras, enggak. Itu kurang mendidik. Tak ajari. Ya tak ajari, kamu berdoalah begitu ya. Itu lebih mendidik. Nih saya kasih amalan, kamu jalankan. Itu mendidik orangnya untuk ikhtiar. Ya untuk usaha, untuk mujahadah. Apa sabda Nabi Muhammad SAW? Fa'amarahu an yatawadda'a fa yuhsina wudu'ahu wa yad'u bihadza du'a. Diajari Nabi SAW suruh wudhu dengan bagus. Wudhu dengan bagus, kemudian membaca doa ini. Allahumma inni as'aluka wa atawajjahu ilaika bi nabiyika Muhammadin SAW Nabiyyir rahmah. Ya Muhammad inni tawajjahtu bika ila rabbi fi hajati hadhihi lituqdali. Allahumma fasrafi'hu fi. Ini tawassul dengan Nabi SAW. Ya Allah, kalau diterjemahkan ya, aku memohon kepadamu dan aku menghadapkan diri kepadamu dengan bertawassul dengan Nabimu Muhammad SAW, Nabi yang penuh rahmat. Duhai Muhammad, sungguh aku menghadap kepadamu dan bertawassul kepadamu, kepada Tuhanku untuk hajatku ini.
litudzali, agar hajatku ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ya Allah fasyafi'hu fi. Jadikan Nabi SAW ini memberikan pertolongan kepadaku sehingga hajatku kabul. Jadi yang dibawa adalah Nabi Muhammad SAW, yang diajukan Rasulullah SAW. Qala Tirmidzi hadits hasan sahih. Hadits ini hadits hasan sahih. Dalam riwayat yang lain, setelah orang tadi sholat 2 rakaat dan membaca doa yang diajarkan Nabi SAW, langsung sembuh, matanya bisa melihat. Nah kalau tunanetra saja beres, masa utangmu nggak beres? Masa hajatmu nggak beres? Kalau sungguh-sungguh ya, kalau sungguh-sungguh. Tapi yo tenanan. Kadang ini kita ini meremehkan Allah Ta'ala kok. Apa ya iso? Apa bisa? Ini kan meremehkan Allah. Apa bisa? Nanya Allah apa bisa gitu kan ya? Mana mungkin? Apa mungkin dan lain sebagainya. Jangan ragu, yang yakin. Terus amalkan. Nah ini versi langit. Kalau sudah seperti itu, usahalah tilpunan koncomu. Misalnya butuh utang, ono duit gak? Tak utang sih yo. Nah misalnya begitu ya. Lamar pekerjaan, masuk ke lamaran ya. Melamar anaknya orang, ya begitu. Menghadap melamar, itu jalan setelahnya. Sebelumnya adalah minta sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kalau minta jangan sekali 2 kali. Kalau bisa istiqomah, pokoknya ini kudu kabul. Ya harus kabul, istiqomah. Insya Allah, maksud saya ngomong begini biar ditiru. Yang di rumah ngajak pasangannya, ngajak anaknya. Ya, yuk sholat hajat yuk apa? Aku mumet bayar utang gak lunas-lunas itu. Nah kalau mumet itu ya sak rumah diajak sholat gitu loh ya. Satu rumah diajak sholat. Kalau pusing gitu, nggak mau ngajak sholat bareng-bareng, nggak mau ngajak doa bareng-bareng, ujungnya pusing. Tapi kalau udah ketemunya Allah Ta'ala, kembalinya pada Allah Ta'ala, beres. Nggak ada yang tidak beres. Saya ini punya tanggungan akhir April itu harus melunaskan, masih kurang 2,7 M akhir April. Jualan buku ya laku, alhamdulillah laku ya. Tapi bagi-bagi ya alhamdulillah. Saya makan di satu restoran, terus tak sawang kok pegawainya baik. Tak tanya berapa pegawainya di sini, 40 Pak. Yaudah saya titip ya, nyoh 40 pen ngono ya, ngedum terus itu dodolan. Nggak jadi jualan. Akhirnya ngedum. Ya waktunya ngedum, waktunya jualan. 2,7 M akhir April harus lunas. Yo nyantai-nyantai saja. Maksudnya nyantai itu bagaimana? Nggak usah dipikiri, tapi usahanya ya tetap jualan buku, ya zikir, ya wirid, ya yang bisa dilakukan ya apapun itu. Termasuk diantaranya sholat hajat itu, hajat 2,7 M itu hajat terkecil. Kecil, tapi hajat yang gedenya luar biasa. Hajat terbesar saya pengen nanti umroh ditemui Nabi Muhammad SAW. Ya, saya pengen umroh ziarah Nabi, saya pengen ketemu Nabi Muhammad SAW. Pengen diimpeni, pengen ditemoni, terus disayang-sayang, dipok-pok gitu. Pengen kan gak apa-apa tuh ya. Awakmu kan gak pengen ya toh ya. Nah, kalau saya kan pengen dipok-pok ya. Hajah ilallah, punya hajat sama Allah itu hajat akhirat. Betul kan hajat akhirat? Hajat dunia itu remeh, ya kecil. Hajat dunia kecil, tapi hajat pengen ketemu Nabi SAW hajat yang luar biasa. Makanya sebelum saya berangkat umroh ya, mau tak mujahadahi biar nanti jauh-jauh dari Sulu sampai sana biar ditemoni kan gitu loh ya. Biar ditemoni tapi yang menyenangkan hati, gak diseneni. Diseneni wedi aku ya. Makanya kalau minta yang lengkap ya ditemoni, dipok-pok, disayang. Jelas ibu-ibu? Apa? Akhirnya aku bongkar hajatku ya. Biar ditiru ya, biar ditiru. Niat untuk hajat yang besar maupun hajat yang kecil. Insya Allah seperti itu. Alhamdulillah. Pemirsa dimanapun Anda berada, nantikan tayangan berikutnya. Insya Allah barokah dan manfaat. Saya minta satu Fatihah khusus agar hutang-hutang saya untuk urusan majelis dan apapun diberi Allah kemudahan untuk melunaskannya. Rezeki berlimpah ruah datang dari segala arah tanpa susah payah, dan semua orang yang membantu saya ngurusin majelis ini dalam bentuk apapun dimudahkan urusannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diberikan kelancaran dalam urusan hidup dunia maupun akhirat dalam ridhonya Allah Ta'ala, dan semoga hajat-hajat orang yang membantu saya dalam bentuk apapun diwujudkan oleh Allah Ta'ala ma'alutuf wal afiyah wassalamah wassahalah wal jamalah wal ridha wal inayah. Dan semoga yang sedang sakit atau kurang sehat, semoga oleh Allah Ta'ala diberi kesehatan yang prima, sembuh dari segala penyakit, dan diberi kesehatan zahiran wa batinan yang lebih sehat dari sebelumnya. Dan semoga Allah Ta'ala panjangkan umur kita dalam kebaikan, kenikmatan, ketaatan, keridhaan, kebahagiaan, kemudahan, kekayaan, kesehatan, dan setelah semua itu nanti di akhir usia kita dengan husnul khatimah. Wassallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa alihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin wa ala ibn ali wa hadratin bersama al-Fatihah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi
اللهم اجعل في طاعتك فرحي وسروري وفي مرضاتك جميع أموري. اللهم يا عالم بحالاتي ومطلع على سرائري ونياتي اقضي جميع حاجاتي واغفر ذنوبي وسيئاتي وتجاوز عن خطيئاتي وزلاتي وتقبل جميع حسناتي وسامحني فيما مضى وما يأتي واكتبني في ديوان ساداتي واسلك بي سبيل نجاتي في حياتي ومماتي. اللهم إني طامع في عطاك راغب في رضاك مستسلم لقضاك فاكتبني من أولياك واسلك بي سبيل هداك وألحقني بأسوياك. وصلى الله على سيدنا مولانا محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين آمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.